Halo semuanya, balik lagi bersama saya Satrio Rizky Pratama di acara Ngobrol Santuy bersama Satrio. Oke, sekarang kita mau ngobrolin kemarin tuh yang lagi rame-ramenya di tahun 2020 sampai di tahun 2023, yaitu pandemi COVID-19, ya kan? Nah, eh, COVID kemarin tuh benar-benar sangat merugikan kita semua, kayak dari segi ekonomi, segi pendidikan, dan lain-lainnya gitu. Oke, kali ini gue mau ngundang teman gue, kan dia spesialis kesehatan mental pas pandemi juga, terus juga dia sebagai ya orang terpercaya. Oke, kita tunggu aja. Oke, oh dia udah masuk nih guys. Coba kita izinkan guys. Belum kita izinkan guys, bentar guys. Oke guys, sekarang udah ada nih orangnya. Halo Mas Arif. Halo. Gimana kabarnya Mas Arif, sehat? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah dong. Tentu aja nih, saya senang banget nih bisa undang Mas Arif datang ke acara saya ini. Jadi kita mau bahas topik apa sih Mas Arif hari ini? Kita tentang kesehatan mental pandemi. Kayaknya menarik banget tuh ya, kesehatan mental pandemi itu ya. Kebetulan juga kan kita juga kemarin sempat ngerasa pandemi itu kayak, kita nggak bisa kemana-mana, kalau kemana-mana harus pakai masker juga. Terus juga ngerasa, ketat banget nih ya kan selama pandemi ini. Jujur kalau Mas Arif gimana tuh kemarin pas pandemi? Jujur pas pandemi ya, apalagi ngefeknya yang terlalu parah sih di bagian kerjaan ya kan, banyak juga tuh beberapa, alhamdulillahnya saya juga nggak terkena untuk dampak dari pekerjaan, cuma ngeliat dari orang-orang banyak tuh yang kena akibat dampaknya itu kan pasti mengganggu kesehatan mental banget ya. Itu sih Pak. Oh iya Mas Arif, kenapa sih Mas Arif tertarik banget nih jadi bagian kesehatan mental? Ya karena saya merasa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saya memiliki keinginan untuk menyadarkan setiap orang bahwa kesehatan mental itu bisa mengalami sakit dan pulih. Oh iya benar juga tuh. Gimana nih teman-teman, dari kata-kata Mas Arif nih, relate gak sih sama kalian? Kalau relate, komen di bawah ya. Oke, menurut Mas Arif juga nih, gimana sih cara orang dapat menjaga kesehatan mental mereka nih selama pandemi? Ada nggak sih tips-tipsnya gitu? Menurut saya ada banyak cara sih ya untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi kemarin. Salah satunya adalah dengan berolahraga secara teratur. Olahraga juga bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan jika olahraganya itu dilakukan dengan benar. Selain itu penting juga untuk menjaga koneksi sosial dengan keluarga dan teman-teman kita supaya lebih aktif dan jadi selalu ada pembicaraan gitu sih menurut saya. Iya sih, itu benar. Nah, menurut Mas Arif juga nih, bagaimana sih biar kita ini bisa melakukan kesehatan mental ini dijaga secara baik gitu? Ya, saya pikir juga meditasi dan yoga yang termasuk olahraga tadi juga bisa membantu ya. Ini adalah cara yang bagus untuk meredakan stres dan mengurangi kecemasan. Selain itu, tidur yang cukup juga sangat penting. Itu yang paling penting itu tidur. Kita harus mencoba untuk mendapatkan 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Oke, apa sih yang menyebabkan, menurut Mas Arif nih, menyebabkan seseorang mempunyai mental illness atau bahasa sekarang mah, mental gue kena nih gitu. Itu menurut Mas Arif gimana sih? Iya betul, zaman sekarang udah banyak ya kayak gitu, terutama ya mungkin bisa dibilang Gen Z ya, bentar-bentar mental illness ya. Menurut saya seseorang bisa mempunyai mental illness karena pengaruh lingkungan sekitar mereka yang membuat mereka tidak nyaman dan terganggu, serta karena kecemasan yang terus-menerus dipendam dan tidak berani untuk berobat ke psikolog. Itu penting juga sih untuk meminta penanganan sehingga akhirnya baru diketahui bahwa mereka memiliki gangguan kesehatan mental. Berat juga sampai psikolog ya. Parah juga berarti ini ya kesehatan mental ya Mas Arif ya. Oke, makasih juga nih sarannya buat Mas Arif. Nah, menurut Mas Arif gimana sih pandemi ini kok bisa mempengaruhi keadaan kesehatan mental juga buat orang secara umum atau lingkungan sekitar tuh gimana tuh? Ya, pandemi ini telah
banyak mempengaruhi ya kesehatan mental banyak orang secara negatif. Ya banyak orang yang merasa cemas, stres, kesepian karena harus terisolasi teman-teman mereka. Selain itu banyak orang kehilangan pekerjaan yang tadi saya bilang sebelumnya dan sumber pendapatan mereka yang bisa sangat menekan. Nah itu yang makanya bisa membuat mental illness atau kesehatan mental mereka terganggu itu sih. Iya sih benar, aku juga setuju nih sama Mas Arif nih. Nah, pandemi ini kan benar-benar mempengaruhi banyak orang secara negatif nih. Nah, menurut Mas Arif, kita bisa nggak sih sebagai orang awam nih membantu orang-orang yang sedang berjuang dengan kesehatan mental mereka selama pandemi ini? Ya, saya pikir hal yang terpenting itu adalah mendengarkan mereka dan memahami apa yang mereka alami ya. Ya kita juga nggak bisa, kita harus yang intinya tadi sih harus sering komunikasi dengan mereka. Selain itu kita bisa membantu mereka menemukan sumber dukungan seperti konseling atau terapi tadi termasuk ke psikolog itu juga bisa. Kita juga bisa berbicara dengan mereka dan mengajak mereka untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan supaya mental mereka tidak down gitu. Iya berarti berat banget ya ini kesehatan mental berarti ya. Oke, terakhir nih Mas Arif nih, seberapa penting sih kesehatan mental menurut Mas Arif ini? Pasti sangat penting, penting sekali. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik itu nggak jauh berbeda. Dan karena sangat pentingnya, saya berharap pemerintah dapat mengkampanyekan isu kesehatan mental di masyarakat supaya masyarakat kita tahu bahwa kesehatan mental itu sangat benar-benar penting gitu. Oke, benar sih benar kata Mas Arif. Oke, kelasnya cepet banget nih Mas Arif, udah berakhir aja nih percakapan kita nih. Makasih banyak Mas Arif udah ngeluangin waktunya buat bincang-bincang santai bersama saya di sini. Terus juga nih ada pesan-pesan terakhir kan nih buat teman-teman penonton atau kesimpulannya nih Mas Arif buat ke penonton kita. Mungkin ya terakhir ya saya hanya ingin mengatakan bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Jangan takut untuk mencari bantuan jika kamu merasa perlu dan jangan ragu untuk membantu orang lain yang sedang berjuang dengan kesehatan mental. Itu juga yang tadi saya bilang kita harus benar-benar saling memberi dukungan antar terutama di orang-orang di sekitar kita dulu itu baru nanti kita bisa mengkampanyekan di orang-orang selanjutnya gitu sih. Oke, ya mantap juga tuh closingan dari Mas Arif. Oke, terima kasih Mas Arif. Maaf nih mengganggu waktunya juga karena ini juga ada malam banget nih. Oke, terima kasih Mas Arif. Boleh langsung live aja nggak apa-apa. Ya, terima kasih Mas Arif atas waktunya. Oke, teman-teman terima kasih telah menonton perbincangan saya dengan Mas Arif. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang menurut kalian kurang, boleh komen di bawah, kita diskusi. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.